الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: التبين من الله والعجلة من الشيطان. Sadaqallah wa sadaqa Rasul. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus kepada segenap pengurus Masjid Jami Al-Kautsar yang saya hormati. Mudah-mudahan kita yang hadir pada kesempatan siang hari ini insyaallah diberikan umur panjang, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemimpin dari Bani Mustalik yang bernama Al-Harith Ibnu Dirar menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk masuk Islam dan beliau masuk dalam Islam. Lalu beliau berjanji kepada Rasulullah bahwa dia akan pulang ke kelompoknya Bani Mustalik dan menyuruh semua orang-orang masuk dalam Islam dan menyuruh orang-orang kaya membayar zakat. Saudara-saudara, Al-Harith kemudian melakukan perjanjian dengan Rasulullah SAW bahwa pada hari yang telah ditetapkan bersama, Rasulullah harus mengambil zakat yang telah dikumpulkan olehnya bersama kaumnya. Saudara, setelah waktu yang telah disepakati dengan Rasulullah, ternyata utusan Rasulullah itu belum juga datang. Pada saat itu Al-Harith mengambil satu inisiatif bahwa kalau utusan Rasulullah untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan belum juga sampai, maka mereka akan ramai-ramai datang ke Madinah untuk menyerahkan zakat mereka. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sementara di sisi lain Rasulullah telah mengutus Al-Walid Ibnu Uqbah untuk mengambil zakat yang telah dikumpulkan. Al-Walid berangkat ke Bani Mustalik. Bani Mustalik berada di dekat Mekah, antara Mekah dengan Madinah. Al-Walid berangkat, tetapi tatkala Al-Walid sampai mendekati Bani Mustalik tadi, Al-Walid melihat bahwa rombongan Al-Harith bersama orang-orang yang diajaknya untuk Madinah membayar zakat. Al-Walid mengambil kesimpulan bahwa Al-Harith dan seluruh Bani Mustalik ingkar kepada Allah, murtad keluar dari agama Islam, dan mereka tidak mau membayar zakat.
Begitulah pandangan Al-Walid ketika melihat rombongan Al-Haris ingin menuju ke Mekah. Di sisi lain dia juga mengatakan bahwa Al-Haris dan Bani Mustalik akan menyerang Madinah dan melawan Rasulullah SAW. Al-Walid kemudian pulang sebelum bertemu dengan Al-Haris. Pulang tanpa ada kabar apapun yang dia dapatkan. Sampai di hadapan Rasulullah SAW, dia menyampaikan bahwa Al-Haris, kebetulan Al-Haris adalah mertua Rasulullah sendiri, orang tua dari Juwairiyah, seorang istri dari Rasulullah SAW. Dia sampaikan bahwa Bani Mustalik akan menyerang Madinah dan mereka murtad dan mereka tidak mau membayar zakat. Hal ini yang diterima oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian Rasulullah mengutus Khalid bin Walid untuk memerangi Bani Mustalik sebelum diverifikasi berita-berita itu dengan baik. Karena itulah kemudian Rasulullah menyampaikan kepada Khalid bin Walid agar beliau menyelidiki apa benar berita itu yang disampaikan oleh Al-Walid. Ketika Khalid bin Walid dengan pasukan tentara yang dibawanya sebelum masuk di kalangan Bani Mustalik, beliau tinggal di luar kota dan menyelidiki apa betul bahwa Al-Haris dan seluruh Bani Mustalik akan memerangi Rasulullah SAW. Ternyata di malam hari Khalid bin Walid menyaksikan bahwa Bani Mustalik ini tidak murtad dan tidak kafir. Mereka tetap memandangkan azan dan mereka tetap melaksanakan sholat. Karenanya Rasulullah oleh Khalid bin Walid besok paginya baru masuk ke dalam kota Bani Mustalik. Saudara-saudara, atas peristiwa inilah kemudian Allah turunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepadamu orang-orang fasik, orang yang belum kamu kenali dengan baik, maka beritanya itu jangan cepat dipercaya. Diverifikasi, diteliti dengan baik bahwa apakah berita itu benar atau tidak. Karena berita yang tidak diverifikasi, berita yang tidak diteliti dengan baik, lalu kemudian mengambil suatu tindakan, maka terjadi peperangan gara-gara hanya berita yang tidak jelas. Saudara-saudara, ayat ini mengingatkan kepada umat Islam bahwa setiap berita yang diterima, bahkan hadis pun yang kita terima, harus dipelajari dengan baik bahwa apakah hadis itu benar dari Rasulullah atau mentoknya pada di para sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan hadis mauquf. Saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita semua agar setiap berita jangan ditelan mentah-mentah. Bahwa kadang-kadang istri yang membawa berita kepada kita karena kita cinta kepadanya, kita sayang kepadanya, berita yang dibawa oleh istri kita tidak lagi kita teliti dengan baik, yang menyebabkan kita menyesal atas perbuatan kita sendiri. Atau berita itu dibawa oleh anak-anak kita karena rasa sayang yang luar biasa, setiap berita dan ucapan anak-anak kita percaya 100% tanpa menyelidiki apakah berita dan kabar yang dibawa oleh anak-anak kita adalah berita yang benar atau salah. Saudara-saudara, inilah yang kemudian kita kenal dengan tabayyun. Semua berita apapun yang kita dapatkan seharusnya diteliti dengan baik agar tidak menimbulkan penyesalan di kemudian hari, agar tidak menyebabkan orang lain sengsara gara-gara berita itu, agar kita tidak menyerang orang-orang yang kita belum tahu pasti bahwa mereka akan memusuhi kita. Kalau saja Rasulullah
juga masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh Al-Walid, maka bagaimana dengan kita? Nabi bukan, apapun bukan, mudah diprovokasi oleh berita-berita yang ada. Sebab itu dalam rangka menjadikan negara kita adalah negara yang damai dan aman, maka kita umat Islam yang mayoritas yang ada di Indonesia seharusnya setiap berita yang kita terima seharusnya diteliti dengan baik agar tidak menimbulkan suudzon dalam diri kita. Suudzon adalah suatu dosa yang luar biasa karena menuduh orang lain. Menurut para ulama kita, suudzon adalah merupakan suatu tuduhan yang nilainya 99%, dan kalau itu kemudian kita lakukan maka berdosalah kita menuduh orang lain. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kembali kepada tadi bahwa kalau saja Rasulullah percaya Al-Walid, apa yang kemudian terjadi? Bani Mustalik akan diserang dari Madinah, diserang oleh pasukan Rasulullah SAW apabila Rasulullah tidak cepat-cepat menyampaikan kepada Khalid bin Walid agar berhati-hati dan menyelidiki berita ini. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, berita yang tidak diverifikasi, yang tidak jelas datangnya, tidak jelas kebenarannya, lalu kemudian kita mengambil tindakan, Allah mengatakan fatusbihu ala ma fa'altum, itu akan menyebabkan kita akan menyesal setelah melakukan suatu tindakan atau perbuatan yang mencelakai orang lain, yang membunuh orang lain tanpa ada pertimbangan apapun karena kita sudah terlanjur percaya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Al-Walid adalah seorang sahabat Rasulullah yang dipercaya oleh Rasulullah untuk mengambil zakat, tetapi ternyata sekalipun dia sahabat dan dia tahu ada perbuatannya adalah salah, tetap dia lakukan. Dia memberikan berita bohong kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian Allah turunkan ayat agar tidak mempercayai berita yang tidak jelas. Mudah-mudahan kita semua umat Islam yang sekarang ini menghadapi berita-berita alam maya yang kita dapatkan dari medsos, berita-berita kadang-kadang itu menjadi kita percayai tentang berita itu, dan itu menyebabkan kemudian kita memfitnah orang lain. Saudara, mudah-mudahan Allah selalu melihara kita, menjaga iman kita, menjaga akhlak kita, sehingga kita tidak mudah diprovokasi oleh berita-berita yang tidak jelas. Mudah-mudahan Allah jadikan keluarga kita keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, menjadikan keturunan-keturunan kita anak-anak yang saleh dan salehah. Mudah-mudahan Allah kabulkan cita-cita mereka. Kepada segenap keluarga kita, saudara-saudara kita, khususnya kepada jamaah-jamaah kita yang hari ini, saat ini dalam keadaan sakit, mudah-mudahan mereka segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan yang hadir pada kesempatan siang hari ini senantiasa dimudahkan dan dilancarkan usahanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan ampuni segala kesalahan dan dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fil ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur. Alhamdulillah alladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah
وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله سبحانه وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم رب الناس أذهب البعث اشفنا واشف أمراض المؤمنين والمؤمنات. أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.